Antar sekolah dengan sekolah lain tawuran. Kalau pemulihan banyak ya kan. Kemudian sekolah dengan sekolah yang lain tawuran. Nah, ini kan bagian daripada akhlak yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi kita melihat itu sebagai fakta yang tidak terbantahkan gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Tadi poinnya. Poin-poin tadi yang harus dilakukan. Apa itu? Aslih lihajaril muslimin. Ya, mencoba untuk ya, membuat sesuatu hal yang bisa menghindarkan adanya pembulian, menghindarkan adanya tawuran gitu kan ya, dan lain sebagainya. Dan itu harus melekat. Kesadaran itu harus melekat pada setiap kaum muslimin. Untuk apa? Kesadaran apa? Kesadaran dalam rangka memperbaiki kaum muslimin. Ustaz kan orangnya can alus meren hirupna ya. Lamun can alus berarti orang can aya kewajiban. Nah, jawabannya itu adalah bahwa dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian ya, dan keluarga kalian. Di sini ada wa ahlikum. Lafadz wa. Lafadz wa ini menunjukkan apa? Menunjukkan seorang muslim yang berdakwah untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin dari katakanlah dari sisi akhlaknya, dia berjuang untuk bagaimana akhlak seorang pemuda-pemudi, remaja dan lain sebagainya, ya, menjadi orang yang berusaha, ya, supaya apa? Supaya pemuda generasi muda ini menjadi orang yang lebih baik, gitu kan? Akhlaknya baik, maka dia sudah mengamalkan ya daripada ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Berarti di sini tidak hanya diri kita, tapi bareng-bareng dengan ahli kita. Ya. Ahli kita itu siapa? Ya orang yang dekat dengan kita. Karena kaum muslimin itu saudara. Berarti apa? Memperbaiki diri plus memperbaiki orang lain alias bareng-bareng. Karena kalau misalkan kita hanya berpikir tentang memperbaiki diri, yang namanya manusia itu apa namanya? Dia akan senantiasa mengalami apa namanya? Ketidakmaksuman. Dia tidak dilindungi daripada kemaksuman, alias pasti dia melakukan kesalahan. Ya. Karena melakukan kesalahan, nah, maka di sini dia harus bareng-bareng dalam rangka memperbaiki dirinya dan lingkungannya. Seperti itu. Jadi jangan egois dengan kehidupan. Ya. Seperti itu. Ya. Seperti filosofinya nyuci piring. Ya. Ketika seorang ya, ketika sudah makan tangannya kotor, kemudian piringnya dicuci, ya kan? Bukan hanya piringnya yang bersih, tapi tangannya juga bersih. Ya. Berarti apa? Ketika kita ada tugas dibebankan kepada kita untuk memperbaiki akhlak manusia, katakanlah begitu ya. Ada usaha dari kita untuk dakwah, menyebarkan kebaikan, maka itu akan berefek pada membersihkan dirinya sendiri untuk senantiasa berakhlak baik. Jadi seperti itu, ya. Ya.
Oke. Nah, jadi dalam hadis ini ya, salah satu daripada pengagungan kepada Allah itu adalah memuliakan orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua. Wa an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, ya, yang zuru ila wajhi syaikhi, memandang wajah orang yang tua, sobahan wa masaan, pada pagi hari dan sore hari. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, sungguh engkau telah menua, umurmu telah tua, waraqqa jilduk, telah menipis kulitmu, wadaqqa azmuk, telah apa? Ringkih tulangmu. Waqtaraba ajaluk, dan telah dekat ajalmu. Wahana qudumuka ilayya, dan telah dekat kedatanganmu padaku. Fastahi minni, maka malulah kamu padaku. Fa ana astahi min syaibatik, dan aku malu pada ketuaanmu. An u'adzibuka finnar, untuk mengazabmu daripada api neraka. Nah, jadi dari hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang tua itu betul-betul diperhatikan oleh Allah atas ketuaannya. Kenapa? Ya, orang yang tua itu dia akan menghadapi kematian. Dia akan menghadapi kematian. Kegagahannya, kelayakannya, gitu kan. Semuanya telah berubah. Tinggal apa? Tinggal orang tua itu bersiap-siap untuk menghadap Allah dalam setiap amalnya. Karena nggak mungkin ya seorang manusia itu selalu muda, pasti dia akan berubah menjadi orang yang tua. Dan ketika orang tua, ya, maka dia diperhatikan oleh Allah. Apakah dia malu dengan sikapnya, merasa malu dengan sikapnya, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, atau dia merasa bangga dengan kemaksiatannya, maka Allah juga akan menyiksanya dengan azabnya. Dan ternyata waktu itu sangat-sangat tidak terasa gitu ya. Cepat berlalunya. Kemarin kita merasakan usia kita masih 25 tahun. Oh, sekarang kita sudah 50 tahun. Teka rasa. Ya. Sehingga dari proses tidak terasanya itu, maka harus ada tadabbur, ada apa? Introspeksi diri gitu ya. Bagi orang yang sudah, ya walaupun orang muda pun harus introspeksi diri gitu kan. Tapi memang yang tua inilah yang memang seharusnya sepatutnya ya, yang dia lakukan adalah betul-betul mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.